Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Hoirunisa, mahasiswa Ilmu Pendidikan Agama Islam 2018A. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas terstruktur mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Sehingga dalam video ini saya akan membahas sedikit terkait peradaban Islam di Kalimantan. Buat teman-teman yang penasaran, boleh simak sampai akhir. Berbicara tentang sejarah, pasti tak lepas dari yang namanya alasan mengapa peristiwa itu dapat terjadi. Begitupun dengan peradaban Islam di Kalimantan. Pasti ada hal atau alasan mengapa Islam dapat masuk ke Kalimantan tersebut. Ada dua pendapat atau dua alasan yang mengatakan terkait masuknya Islam ke Kalimantan. Yang pertama, melalui jalur kultural, di mana ketika para pedagang Arab masuk ke Indonesia, khususnya ke Kalimantan, mereka berjualan sambil berdakwah. Kemudian, jalur yang kedua melalui jalur politik, di mana saat itu kerajaan Banjarmasin mengalami kesusahan untuk menghadapi peperangan. Mereka meminta bantuan kepada kerajaan Demak untuk membantu dalam menghadapi peperangan tersebut. Akhirnya, kerajaan Demak bersedia untuk membantu dengan memberikan syarat bahwa mereka boleh menyebarkan Islam di Banjarmasin. Sehingga, keislaman yang berdiri di kerajaan Banjarmasin tak jauh berbeda dengan keislaman yang berdiri di kerajaan Demak. Misalkan dari cara penyiaran dakwah, apa yang mereka terima, pokoknya samalah gitu ya kualitas. Setiap sejarah itu pasti ada bekas-bekasnya atau jejak-jejaknya. Untuk itu, selanjutnya kita bahas terkait jejak-jejak peradaban Islam di Kalimantan. Peradaban Islam di Kalimantan tentu menghasilkan atau memberikan jejak berupa barang-barang peninggalan yang berasal dari masyarakat Islam itu sendiri. Ada dua jenis peninggalan yang sering ditemukan atau teridentifikasi, yaitu masjid dan makam yang terkadang sering disebut oleh mereka dengan sebutan kubah. Pertama, di Kalimantan Selatan, masjid. Salah satu masjid yang bersejarah di Kalimantan Selatan adalah Masjid Sultan Syuriansyah, di mana masjid tersebut merupakan masjid yang terletak di Kuin Banjarmasin yang diyakini didirikan oleh Sultan Syuriansyah pada abad ke-16 Masehi. Sehingga sampai saat ini pun masjid tersebut dijuluki dengan sebutan masjid bersejarah. Kedua, makam. Makam anggota keluarga atau kerajaan biasanya diabadikan. Salah satunya yaitu makam Sultan Syuriansyah. Beliau merupakan raja yang memerintah ketika ibu kota masih berada di Banjarmasin. Yang kedua, di Kalimantan Tengah. Adapun masjid yang dianggap bersejarah adalah Masjid Kiai Gede yang terletak di Kota Waringin Lama yang berasal dari abad 18 Masehi. Masjid tersebut merupakan masjid yang beratap 3 susun khas Indonesia. Adapun makam yang dianggap sebagai makam yang bersejarah adalah makam keluarga kerajaan. Salah satunya yaitu makam yang berada di Kota Gede. Kemudian yang ketiga di Kalimantan Timur. Adapun masjid yang bersejarah di sana salah satunya yaitu Masjid Sultan Kasimuddin, di mana masjid tersebut terletak di Bulungan dan muncul atau didirikan akibat adanya organisasi Islam di Kalimantan. Adapun makam-makam Islam yang bersejarah hampir semuanya berada di belakang masjid. Salah satunya yaitu makam anggota keluarga kerajaan yang berada di belakang Masjid Kasimuddin. Kemudian yang terakhir ada peninggalan jejak di Kalimantan Barat. Adapun masjid yang bersejarah di sana salah satunya adalah Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman yang berletak di Pontianak. Masjid tersebut dibuat di akhir abad ke-19.
Sedangkan salah satu makam yang bersejarah di Kalimantan Barat adalah makam Daeng Manambon di Sebukit Rama, Kabupaten Pontianak. Makam tersebut merupakan makam yang letaknya tidak jauh dari istana dan masjid kerajaan. Selanjutnya kita membahas organisasi Islam di Kalimantan. Organisasi lokal terbesar di Kalimantan adalah organisasi Musyawarahut Thalibin, di mana organisasi ini didirikan pada 12 Sya'ban 1349 Hijriah. Adapun pendirinya adalah Haji Ridwan Syahroni, Haji Majdi Effendi, Haji Amin yang mendapat pula dukungan dari para ulama lain. Organisasi ini tepatnya berdiri ketika rakyat Indonesia sedang dalam masa penjajahan Belanda. Saat itu, sebagai rakyat jajahan, Indonesia memiliki banyak beban dan tidak bisa mempergunakan tanahnya dengan bebas dengan baik. Sehingga organisasi ini muncul untuk membantu dan menentukan status sosial penduduk di Kalimantan tersebut. Kemudian organisasi berikutnya adalah Syarikat Islam, di mana organisasi ini setelah dari Jawa, organisasi ini pun berdiri di Kalimantan. Hal ini menjadi salah satu organisasi yang pertama kali berdiri di Kalimantan, khususnya di daerah Kalimantan Selatan. Organisasi ini didirikan pada tahun 1912. Adapun pendirinya dari cabang Kalimantan Selatan adalah Haji Abdul Rojak, yaitu seorang pemuda Banjarmasin yang saat itu sempat bermukim di Kalisasak, dan juga Haji Muhammad Arif, yaitu seorang pedagang dari Marabahan yang sering mondar-mandir Banjarmasin, Surabaya dengan membawa barang dagangan. Selanjutnya, ada pula organisasi masyarakat yang berkembang di sana. Salah satunya yaitu organisasi yang tidak kalah populer, yaitu Nahdlatul Ulama, di mana organisasi itu menjadi wadah keyakinan keberagamaan umumnya masyarakat Banjar, dan dapat dikatakan bahwa mayoritas Muslim di Kalimantan mengabdikan dirinya pada pengakuan dan fanatisme tinggi sebagai warga NU. Adapun secara historis, Nahdlatul Ulama di Kalimantan berakar dari ulama terkemuka, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kemudian organisasi yang berkembang pesat pun yaitu Muhammadiyah, di mana organisasi tersebut awal kali membuka cabang di daerah Pontianak pada tahun 1932. Kemudian, di Kalimantan pun berdiri suatu organisasi politik Islam yang bernama Serikat Muslimin Indonesia, atau sering populer dengan sebutan SERMI. Organisasi ini berdiri pada 8 Desember 1946. Adapun pendirinya yaitu tokoh ulama seperti Haji Abdul Rahman Siddiq, Khotib Surbaini Yasir, dan Abu Bakar Haji Hasan Basri. Selain itu, ada juga organisasi yang bernama Jamiatul Auqab. Organisasi itu berdiri pada tahun 1927. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan apa saja jejak-jejak dan organisasi serta tokoh yang menjadi ciri khas dari sejarah peradaban Islam di Kalimantan. Nah, kemudian gimana sih gitu kesehariannya umat Islam di Kalimantan itu? Nah, untuk saat ini Islam di Kalimantan itu jika kita kaitkan dengan kesehariannya ada dua hal. Yang pertama, Islam sebagai konsepsi budaya, dan yang kedua ada Islam sebagai realitas budaya. Yang pertama, Islam sebagai konsepsi budaya. Telah kita ketahui bahwa sumber hukum Islam itu ada Al-Quran dan hadis. Nah, dalam maksud konsepsi budaya di sini, masyarakat Kalimantan itu menerima gitu adanya ajaran-ajaran yang diberikan melalui Al-Quran dan hadis yang ketika dipadukan dengan budaya mereka itu tidak bertentangan sama sekali.
Kemudian yang kedua ada Islam sebagai realitas budaya, di mana ketika di sana mereka mendapatkan ajaran dari Islam, mereka mampu gitu menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya dalam hal norma, ya maksudnya akhlak mereka itu tidak bertentangan sama sekali dengan Islam lah gitu, seperti itu. Tetapi bagaimanapun seketerkaitannya apapun antara Islam dan budaya di Kalimantan tersebut, masih ada saja problematika yang mereka hadapi. Salah satunya terkait perbedaan komunitas, perbedaan ormas yang mereka ikuti. Tentu di dalamnya ada berbagai pendapat yang berbeda-beda. Hal tersebut tentu masih saja bisa memicu pertikaian di Kalimantan sana. Nah, mungkin sekarang teman-teman sudah memahami bagaimana sejarah masuknya Islam ke Kalimantan, apa saja jejak-jejaknya, organisasi Islam yang ada di sana, bahkan sampai keseharian dan problematika yang terjadi di sana. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.